Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi bimbingan konseling di sekolah dan keterkaitannya dengan mata pelajaran pengajaran di sekolah. Saya Dini Erina akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi bimbingan dan konseling, yaitu 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, konseli diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya dan menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. 2. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseli. Melalui fungsi ini, konselor memberikan bimbingan kepada konseli tentang cara menghindarkan diri dari perbuatan atau kegiatan yang membahayakan dirinya. 3. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Konselor senantiasa berupaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang memfasilitasi perkembangan konseli, konselor, dan personel sekolah atau madrasah lainnya secara sinergi sebagai teamwork, berkolaborasi atau bekerja sama merencanakan dan melaksanakan program bimbingan secara sistematis dan berkesinambungan dalam upaya membantu konseli mencapai tugas-tugas perkembangannya. Teknik bimbingan yang dapat digunakan di sini adalah pelayanan informasi, tutorial, diskusi kelompok atau curah pendapat atau brainstorming, homeroom, dan karya wisata. 4. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan erat dengan upaya pemberian bantuan kepada konseli yang telah mengalami masalah, baik menyangkut aspek pribadi, sosial, teknik maupun karir. Teknik yang dapat digunakan konseling dan remedial teaching. 5. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian. Dalam melaksanakan fungsi ini, konselor perlu bekerja sama dengan pendidik lainnya di dalam maupun di luar lembaga pendidikan. 6. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah, dan staf konselor dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseli dengan menggunakan informasi yang memadai mengenai konseli. Pembimbing konselor dapat membantu para guru dalam memperlakukan konseli secara tepat, baik dalam memilih dan menyusun materi sekolah atau madrasah, memilih metode dan proses pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kecepatan konseli. 7. Fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungan secara dinamis dan konstruktif. 8. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli sehingga dapat memperbaiki kekeliruan
dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak atau berkehendak. Konselor melakukan intervensi atau memberikan perlakuan, pola pikir yang sehat, rasional, dan memiliki perasaan yang tepat sehingga dapat mengantarkan mereka dapat tindakan atau kehendak yang produktif dan normatif. 9. Fungsi fasilitasi, memberikan kemudahan kepada konseli dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseli. 10. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseli supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Fungsi ini memfasilitasi konseli agar terhindar dari kondisi-kondisi yang akan menyebabkan penurunan produktivitas diri. Pelaksanaan fungsi ini diwujudkan melalui program-program yang menarik, rekreatif, dan fakultatif, pilihan sesuai dengan minat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiani Saputri akan melanjutkan materi mengenai kedudukan BK dalam struktur sekolah. Menurut Mortensen dan Smuller yang dikutip Prayitno dan E. Amti, dalam proses pendidikan khususnya di sekolah terdapat bidang-bidang tugas atau pelayanan yang saling terkait. Bidang-bidang tersebut hendaknya secara lengkap ada apabila diinginkan agar pendidikan di sekolah dapat berjalan dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi secara optimal kebutuhan peserta didik dalam proses perkembangannya. Bidang-bidang tersebut meliputi bidang kurikulum dan pengajaran, bidang supervisi dan administrasi, dan bimbingan, dan bidang bimbingan dan konseling. Bidang bimbingan dan konseling ini meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik dapat berkembang sesuai bakat, minat, potensi, dan tahap-tahap perkembangannya. Meskipun ketiga bidang tersebut tampaknya terpisah antara satu dengan yang lain, namun semuanya memiliki arah yang sama, yaitu memberikan kemudahan bagi pencapaian perkembangan yang optimal peserta didik. Antara bidang yang satu dengan yang lain terdapat hubungan yang saling isi-mengisi. Pembahasan masalah-masalah siswa tersebut dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Demikian juga terhadap administrasi dan supervisi. Bimbingan dan konseling dapat memberikan sumbangan yang berarti. Sebaliknya, bidang pengajaran dan administrasi dapat memberikan sumbangan yang besar bagi suksesnya bidang bimbingan dan konseling. Bidang kurikulum dan pengajaran merupakan lahan yang efektif bagi terlaksananya di dalam praktek materi-materi layanan bimbingan dan konseling. Pelayanan pengajaran yang sehat akan memberikan sumbangan yang besar bagi pencegahan timbulnya masalah peserta didik, dan juga merupakan wahana bagi pengetahuan masalah-masalah siswa. Bidang administrasi memberikan sumbangan yang besar bagi pelayanan, bimbingan, dan konseling melalui kebijakan dan pengaturan yang menghasilkan kondisi yang memungkinkan berjalannya layanan-layanan itu secara optimal. Fungsi-fungsi dan jenis layanan serta kegiatan bimbingan dan konseling dapat terlaksana dengan lancar dan mencapai sasaran. Atas dasar uraian tersebut di atas, nampaklah bahwa suatu kegiatan pendidikan yang baik dan ideal hendaknya mencakup ketiga bidang tersebut. Pendidikan yang hanya menjalankan program kegiatan pengajaran dan administratif saja tanpa memperhatikan pembinaan siswa mungkin hanya akan menghasilkan individu yang cakap dan bercita-cita tinggi, tetapi mereka kurang mampu dalam memahami kemampuan atau potensi dirinya dan tidak sanggup untuk mewujudkan dirinya secara optimal. Melalui program layanan bimbingan dan konseling yang baik dan benar, maka setiap siswa mendapat kesempatan untuk mengembangkan setiap potensi dan kemampuan seoptimal mungkin. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa bimbingan dan konseling dapat mempertemukan kemampuan individu dengan cita-citanya, dan juga dengan kondisi dan situasi lingkungan sekitarnya. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya.
Sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Kusri Arjuna, dari kelas TBSD A angkatan 2019. Bagian C yaitu peran guru pengajar, guru kelas, dan guru BK dalam proses layanan konseling. Keberhasilan penyelenggara pembimbingan dan konseling di sekolah tidak lepas dari peran berbagai pihak di sekolah. Selain guru pembimbing atau konselor sebagai pelaksana utama, penyelenggaraan pembimbingan dan konseling di sekolah juga perlu melibatkan guru mata pelajaran dan wali kelas. Yang pertama itu peran guru mata pelajaran. Guru pengajar di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru dalam mata pelajaran tetap sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor bagi siswanya. Adapun tugas dan tanggung jawab guru pelajaran dalam bimbingan dan konseling adalah: yang pertama itu membantu memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Yang kedua, membantu guru pembimbing atau konselor mengidentifikasi siswa-siswa yang memerlukan layanan BK serta mengumpulkan data tentang siswa-siswa tersebut. Yang ketiga itu mengalihtangankan siswa yang memerlukan pelayanan BK kepada guru pembimbing atau konselor. Yang keempat itu menerima siswa alih tangan dari guru pembimbing atau konselor, yaitu siswa yang menuntut guru pembimbing atau konselor memerlukan pelayanan pengajaran, latihan khusus seperti pengajaran, latihan perbaikan, ataupun program pengayaan. Yang kelima itu membantu mengembangkan suasana kelas, hubungan guru siswa, dan hubungan siswa-siswa yang menunjang pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang keenam itu memberikan kesempatan dan kemudahan kepada siswa yang memerlukan layanan kegiatan bimbingan dan konseling untuk mengikuti atau menjalani layanan kegiatan yang dimaksudkan itu. Terus yang ketujuh itu berpartisipasi dalam kegiatan khusus penanganan masalah siswa seperti konferensi kasus dan lain-lain sebagainya. Yang terakhir itu membantu mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian pelayanan bimbingan dan konseling serta upaya tindak lanjutnya. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dalam saya serahkan kepada pemateri selanjutnya atau moderator. Itulah materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.